Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan melakukan proses integrasi pada API Food di halaman homepage. Nah, setelah kita melakukan login, di halaman homepage ini akan ada list makanan pada banner yang paling pertama. Kalau kita melihat endpoint dari backend yang disediakan, kita bisa menghit API Food, di mana kalau kita get, kita akan mendapatkan list makanan yang bisa kita gunakan untuk banner tersebut. Nah, sekarang kita akan coba panggil API ini di halaman homepage tersebut. Pertama, kita buka dulu halaman homepage-nya. Nah, di bagian food card ini, kita akan call API, use effect, kita import dari React. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sini? Kita nanti akan melakukan call API. Nah, namun supaya rapi, kita akan panggil API tersebut menggunakan action creator dari Redux. Nah, pertama kita akan membuat dulu satu reducer baru, mungkin bernama home. Nah, di home ini kita akan membuat reducer. Mungkin kita akan membuat list food dengan tipenya array kosong dulu untuk defaultnya. Kemudian kita buat home reducer, di mana home reducer ini sebuah function yang menerima state dengan default init home, kemudian menerima action. Nah, kemudian kita akan mereturn default awalnya adalah state. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah logic di mana jika action.type-nya sama dengan set food, nah yang akan dilakukan adalah kita akan mereturn copy state lamanya, kemudian untuk food-nya akan diganti dengan action.value. Nah, setelah ini kita buat, kita cukup export saja untuk home reducer ini. Kemudian kita akan panggil di dalam combine reducer. Nah, di sini kita akan import home reducer ya. Oh, home reducernya belum kita import dulu ya. Import home reducer from home ya. Kemudian jangan lupa kita masukkan di sini. Kita simpan dulu ini, kemudian kita simpan juga reducernya. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 reducer. Nah, di home reducer ini yang akan kita gunakan untuk looping data di food card ini. Untuk sementara waktu, karena datanya belum ada, masih array kosong, kita belum bisa looping. Nah, selanjutnya kita akan membuat action creator, sama kita buat juga filenya home namanya. Di sini kita akan membuat function, mungkin get food data, di mana nanti karena akan saya gunakan tang, berarti langsung saja kita buat dua function seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan di sini? Kita akan panggil Axios get. Nah, masukkan URL-nya. Kemudian karena ini tidak menggunakan headers khusus ya, tidak ada authorization dan lain-lainnya, kita bisa langsung panggil di sini. Then, kalau sukses, apa yang akan dilakukan? Kemudian kalau gagal, apa yang akan dimunculkan? Nah, seperti ini. Kemudian, seperti sebelumnya, untuk URL ini supaya rapi, kita akan simpan seperti halnya di auth ini, ada API host-nya. Nah, karena API host ini selalu digunakan berulang-ulang dari semua tempat, kita akan sediakan satu folder khusus di dalam config. Nah, di sini kita dalam config tambahkan mungkin untuk API. Kemudian kita insertkan juga index.js. Nah, di dalam API ini kita akan buat index.js juga. Isinya di sini mungkin pertama kita akan copy saja API host yang ada. Nah, kita akan cut saja, kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke config.
Oke, kita masukkan ke sini API host-nya. Kemudian kita akan export sehingga nanti API host ini bisa dipanggil dari mana saja. Nah, setelah diekspor, jangan lupa di sini juga kita ekspor di config-nya. Export all from API. Oke, kemudian berarti harus kita perbaiki di sini. Untuk pemanggilan API host ini, kita harus import dulu dari config. Caranya kita pancing saja di sini API host. Nah, di auto import from config. Oke, sudah diimport dari config, yang lama kita bisa ganti seperti ini. Nah, sama halnya dengan halaman homepage ini, kita akan ganti juga ini. Kita ganti dengan API host, diimport dari config.url/food get. Kemudian kita konsol di sini respon suksesnya. Kemudian kalau error juga kita konsol. Errornya apa? Oke, kalau sudah, action creator ini harus kita export. Nah, nanti ini kita akan menggunakan dispatch untuk merubah value yang ada. Tapi sementara ini karena belum digunakan, kita biarkan saja seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba gunakan action creator ini. Kita export dulu di index action-nya. Kemudian kita akan gunakan di halaman homepage. Nah, di sini kita akan panggil dispatch terlebih dahulu. Kita panggil ya. Const dispatch. Kita akan membuat dispatch dari use dispatch yang diimport dari React Redux. Kemudian dispatch ini akan digunakan di sini untuk memanggil get food data yang diimport dari Redux action. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurung tutup seperti ini. Dan kita simpan. Nah, ini sudah refreshing. Dia get API hasilnya masuk ke sukses ya. Respon datanya seperti ini. Nah, kita nanti bisa mendapatkan res.data.data.data. Wah, panjang sekali ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat list food-nya. Nah, coba kita ganti dulu untuk ininya res.data.data.data sampai 3 kali. Ini res food-nya ya. Kita akan coba cek. Nah, di yang bawah ini. Nah, ternyata sudah muncul ya. List food-nya. Ada 3 ya. 3 food yang akan kita gunakan untuk banner food di halaman homepage. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan value ini, apa yang kita lakukan di dalam action creator ini? Nah, saya akan melakukan proses dispatch. Apa nih yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan dispatch dengan type set food. Nah, kemudian saya akan kirimkan value yang ini. Value makanannya saya pindahkan ke sini. Oke, kalau sudah, yang ini konsolnya saya matikan. Kemudian, kalau sudah ada value-nya, berarti di homepage ini saya bisa menggunakan reducer food untuk melooping data di sini. Nah, caranya kita akan panggil dulu use selector yang diimport dari React Redux juga sama. Nah, jangan sampai lupa kita harus import dari React Redux. Kemudian, use selector ini akan mereturn state. Nah, yang mana yang akan saya pilih? Saya akan pilih di sini mungkin .food reducer. Nah, jadi kalau kita buka di home reducer ya, sorry, bukan food reducer. Yang akan kita gunakan adalah home reducer, di mana nanti kita akan ambil state-nya food namanya. Oke, di sini kita akan ganti menjadi home reducer. Kemudian saya ambil value food-nya. Oke, food-nya udah ketemu dan dia array. Saya akan mapping food-nya di sini.
food.map. Nah, jadi datanya ada berapa akan kita mapping. Item food. Nah, maksudnya ketika mapping itu kan array. Setiap array ini ada objek per masing-masingnya. Nah, kalau kita lihat nih, setiap array ini ada objek masing-masingnya. Objek pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini per masing-masing objeknya saya sebut dengan item food. Nah, yang mana nanti akan kita gantikan dengan komponen card ini. Item food. Yang bawah kita remove. Nah, kalau saya simpan, nah, pertama tadi kosong dulu. Setelah kita get API-nya, kita dapat nih, item food-nya ada 3. Namun, datanya masih belum dinamis. Kita akan membuat datanya dinamis, kita masuk ke food card. Nah, di sini props-nya baru ada image saja. Kita akan ganti juga untuk namanya. Namanya kita ganti, mungkin kita sediakan props name. Kemudian rating. Nah, rating di sini saat ini masih statis. Sementara kita biarkan dulu. Kita akan concern di image sama name-nya dulu. Nah, kalau kita lihat objeknya di sini, per masing objek-objeknya itu memiliki name dan juga picture path. Nah, picture path ini akan digunakan untuk image-nya. Nah, kita kembali ke homepage. Di sini kita memiliki 2 props. Yang pertama name. Nah, name ini dapat dari mana? Dari item food.name. Kemudian image. Image didapat dari mana? Item food.picturepath. Nah, kalau kita simpan, nah, kita dapat sop bumil, chicken, dan shrimp. Nah, tapi di sini fotonya belum keambil. Nah, karena saya lupa bahwa kalau kita memanggil URL, kita perlu menambahkan URI di depannya, seperti ini. Nah, baru sekarang image-nya muncul ya. Sop bumil, chicken, dan shrimp di sini. Oke, sekarang kita sudah mempunyai list makanan yang didapat dari API. Selanjutnya kita akan membuat custom untuk ratingnya. Nah, kita akan masuk kembali ke food card, dan kita akan cek di rating ini. Saat ini rating juga masih statis. Nah, kita akan menyediakan props di sini. Mungkin kita sediakan props namanya number. Number ini akan digunakan untuk value rating di sini. Nah, selanjutnya untuk bintang ini akan di mapping berdasarkan jumlah number yang dikirimkan. Kalau number yang dikirimkan 4, berarti bintang on-nya 4, kemudian yang off-nya 1. Nah, caranya adalah kita akan membuat logic di sini, sebuah function. Mungkin namanya render star, di mana kita bisa melakukan looping for, mungkin let i sama dengan 1. Kalau i kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5 ya. Kemudian i kita plus-pluskan. Nah, di sini apa yang dilakukan? Nah, di sini kita akan melakukan looping sebanyak 5 kali, di mana kita akan melakukan pengecekan. Nah, sebelum pengecekan, kita akan membuat variabel dulu, let star mungkin, kemudian ini adalah sebuah array. Nah, di sini kita akan cek jika i kurang dari sama dengan number, maka yang dimunculkan adalah star.push icon star on. Artinya kalau i-nya ini masih kurang dari angka number yang dikirim, maka star on yang muncul. Selain itu, maka star.push icon star off. Seperti ini. Nah, jadi kalau ternyata dia udah lebih dari number yang dikirim, maka sisanya akan diisi oleh star off. Nah, kalau sudah, ini akan kita return star-nya. Nah, jadi array star-nya kita return, barulah ini akan kita gunakan di sini. Nah, kita pakai kurung kurawal, kita panggil seperti ini function-nya. Nah, saat ini karena kita belum mengirimkan rating, jadi semua value ratingnya menjadi abu-abu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke food card,
Rating ini kita akan kirimkan number. Dapat dari mana numbernya? Kita kirimkan props rating mungkin ya. Kita masukkan ke sini props rating. Nah, berarti di halaman homepage kita perlu menyediakan props rating. Di mana props rating itu didapat dari item food dot rate. Nah, di sini ya. Kita masukkan rate di sini. Kalau kita simpan, nah ada yang rate-nya 4, ada yang rate-nya 5, dan seterusnya. Nah, ini akan menyesuaikan rating yang ada. Nah, mungkin kita perbaiki untuk teksnya di rating ini. Mungkin kita perlu berikan jarak dari kontainer ini sesuai dengan desain. Ada jarak sekitar 4 pixel. Oke, ketika kita berikan jarak margin right sekitar 4 pixel aja. Oops. Kelebihan. Oke, kemudian mungkin ini kita buat line itemnya menjadi center. Oke, seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki rating di masing-masing itemnya. Baik, demikianlah proses integrasi untuk list food di halaman homepage. Semoga bermanfaat.